Shalom. Selamat datang di Gereja GBT, Gereja Tabernakel. Selamat datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum kita, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna di hidup kami, hingga kami boleh datang ke hadapan-Mu saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Layakkan kami Bapa, untuk kami boleh memuji nama-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan di tempat ini. Kami hendak bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau membersamai kami dalam melangkahkan kaki kami, hingga melewati lembah kekelaman sekalipun kami Engkau jadikan pemenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami hendak bersyukur, kami hendak memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan yang memampukan kami, hingga kami boleh ya Tuhan meninggikan nama-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ini kami anak-Mu hendak memuji nama-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, Engkau yang membersamai kami melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah melewatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu Tuhan kami mampu melewati semua. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku ada bersama-Mu. Sama-sama katakan, Engkau ada bersama-Ku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama
Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak,
Engkau tetap yang melawat anak-anak-Mu Tuhan. Biar semua boleh dalam perlindungan Tuhan. Biar boleh semua bersama-Mu ya Tuhan, hingga melewati badai kehidupan dan membuat kami jadi pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Beri persembahan sebagai dupa yang harum lalu pujian kami. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mengurapi kami semua, melayakkan kami hingga pujian-pujian kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah semua buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami akan bersuka cita sebab Engkau Allah yang dahsyat, yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang hadir dan memenuhi hati dan pikiran kami. Dan kami siap memuji Engkau dalam pujian sukacita kami. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita puji Tuhan kita kembali. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ada kendala sedikit tapi tidak mengurangi keinginan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Dan kita akan tetap bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Allahku dahsyat. Beri aplaus terbaik buat Tuhan kita. Kita pujikan pujian kita.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Allah kita yang dahsyat akan memberikan kita sukacita surga. Amin. Kita puji kembali Tuhan kita. Terima sukacita surga. Bersukacita dan kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita puji Tuhan kita. Tapi sebelumnya kita akan membawa doa persembahan. Saya undang Ibu Jen Edi membawa doa persembahan.
menabur. Tuhan Yesus memberkati. berkat-Mu yang luar biasa di hidup kami. Menghantar kami boleh melewati sepekan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu.
Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami yang mendengarkan. Setiap firman boleh datang, setiap firman boleh menggugah hati kami, boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan biarlah firman yang diucapkan ya Tuhan oleh Bapak Gembala kami, semua itu berasal dari Tuhan. Dan kami akan siapkan hati kami agar boleh ditaburi firman, hingga firman itu boleh membangkitkan kehidupan kami, dan hidup kami lebih diberkati lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami menerima firman. Haleluya, haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Saya undang Bapak Gembala untuk dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kami siapkan Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang bertata, yang bersemayam, yang berada di surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini dapat berhimpun kembali dalam ibadah di gereja. Untuk itu ibadah ini mohon dipimpin oleh Tuhan sendiri dari awal, pertengahan sampai akhir. Sehingga kami semua baik yang menyampaikan maupun yang menerima sama-sama menerima berkat. Terima kasih Bapak. Iblis dan setan roh-roh jahat yang berkentayangan
di gereja ini. Saya perintahkan tinggalkan ruangan ini dan pergi jauh-jauh. Jangan mengganggu kami. Kami akan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan doa. Yang percaya katakan Amin. Saya sebenarnya tidak bisa untuk melayani, tapi pembantu saya seharusnya melayani. Ya udah, kasih pakaian sama saya sehingga dipakai dan saya berdiri untuk melayani firman. Firman Tuhan pernah saya sampaikan, tetapi ungkapannya tentu berbeda. Matius pasal 5. Ayat 1 sampai 12. Saya minta dibaca oleh Susilo. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai yang 12. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Amin. Tentang kebahagiaan. Setiap orang, setiap pribadi tentu ingin menikmati kebahagiaan, baik waktu punya anak maupun tidak punya anak. Yang hidupnya tidak bermasalah, yang hidupnya berjalan dengan lancar, dengan baik, supaya bahagia, supaya menjadi orang kaya, banyak uang, jadi orang berhasil, banyak duit, banyak uang. Dia pikir itu mesti bahagia. Tetapi justru kebahagiaan itu menurut ayat-ayat yang sudah dibaca dilingkupi dengan penderitaan. Artinya bisa mengatasi penderitaan. Kalau
Kalau bisa mengatasi penderitaan itu bahagia. Tapi kalau tidak bisa mengatasi penderitaan, tidak bahagia. Mana saudara memilih? Apa kaya raya, istri cantik, atau ganteng, atau gagah? Oh, kalau istriku cantik, kalau suamiku ganteng, aku baru bahagia. Kalau suamiku kaya, aku baru bahagia. Umumnya manusia seperti itu. Kebahagiaan bergantung kepada keadaan. Kaya atau miskin, pinter atau bodoh, punya kedudukan atau tidak, punya wibawa atau tidak. Kalau punya wibawa, oh tentu bahagia. Tidak mungkin. Menurut ayat ini, hidup diliputi penderitaan, kesukaran, kesulitan, kekurangan, kesedihan. Kalau bisa mengatasi itu, namanya itu baru bahagia. Tapi kalau tidak bisa mengatasi kesulitan, tidak bahagia. Siapa di sini yang senang dengan kesulitan? Penderitaan, kekurangan. Oh enggak, aku enggak mau kekurangan. Aku enggak mau. Nanti kalau kekurangan, istri jelek, suami jelek, aku enggak bahagia. Omong kosong. Hidup di dunia ini bermasalah. Sejak zaman Adam dan Hawa. Tidak ada hidup tanpa masalah. Cuma orang yang menghadapi masalah dan dapat mengatasi masalah dengan baik, dengan tidak marah-marah, dengan tidak sakit hati, itu baru bahagia. Saya sering menghadapi itu. Tetapi tak renung-renungkan, tak pikirkan, ternyata kebahagiaan itu kalau bisa menghadapi masalah, dihadapi dengan senyum, dihadapi dengan senang hati, dihadapi dengan murah hati, dihadapi dengan sabar, baru bahagia. Hidup di dunia tidak mungkin hidup tidak punya masalah. Hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab semua bermasalah. Ayub, apa ada masalah dengan istrinya? Tapi dapat mengatasi dengan senyum, dengan murah hati, dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan tenang. Baru bahagia. Apa ada hidup di dunia tanpa masalah? Tentu ada masalah. Cuma cara menghadapi masalah itulah yang perlu dipikirkan. Bukan mikirkan masalah. Cara menghadapi masalah itu yang dipikirkan. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Waktu banyak orang datang, naik ke bukit. Apa itu tidak masalah? Kalau saya mungkin, kalau banyak orang, wah, saya ini pendeta hebat. Lihat yang datang, orang pangkat-pangkat, orang pinter-pinter, orang kaya-kaya. Saya bahagia. Nonsen, omong kosong. Kalau miskin, bahagia? Tidak. Menghadapi masalah itulah, menghadapi masalah yang kasar dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan sabar, itu baru bahagia. Pamannya istrinya jahat, ya istri saya jahat, enggak apa-apa, wong itu istri saya.
suami saya jahat. Oh enggak apa-apa suami saya. Itu waktu salah. Untuk itu dihadapi dengan sabar, dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan mudah. Setiap permasalahan dan persoalan bukan dihadapi dengan kekasaran, bukan dihadapi dengan kemarahan, bukan dihadapi dengan kejengkelan, bukan dihadapi dengan putus asa, melainkan dihadapi dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan baik. Kejahatan dihadapi dengan baik. Siapa itu? Yesus. Yesus menghadapi apa? Dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Tidak dengan marah-marah. Saya bisa menghadapi masalah dengan marah-marah. Tapi saya tentu kehilangan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan kawin lagi, dikira kawin lagi nanti dapat masa aman, tentram, damai, sejahtera. Ya masalah. Ada masalah, tidak bisa menghadapi masalah, tidak sabar menghadapi masalah, tidak rendah hati menghadapi masalah, tidak lemah lembut menghadapi dengan kekasaran. Nantinya ya kasar, nantinya ya marah-marah, nantinya juga jengkel, nanti juga kecewa. Wong di dunia saya pikir, saya renungkan bahwa menghadapi persoalan itu dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan kasih sayang. Waduh, istri saya marah-marah, enggak apa-apa. Dia mungkin enggak punya duit. Kenapa khotbah di bukit? Karena kalau ke Bait Allah dimarahi imam-imam, ahli-ahli Taurat yang berkuasa di situ pada waktu itu. Padahal hidupnya tidak benar. Karena hidupnya tidak benar, maka dikuasai oleh imam Taurat, ahli Taurat. Ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak marah-marah. Sehingga Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Naik ke atas. Menghindari kemarahan, kejengkelan, kekecewaan. Naik di atas gunung. Karena apa? Banyak orang yang mengikut. Nanti cemburu imam-imam ahli-ahli Taurat. Saya kalau ada rasa cemburu, stop. Ngapain cemburu? Ngapain sakit hati? Ngapain kecewa? Maka saya seringkali, wah apa mau mati ya ini? Saya tidak takut. Memang manusia kalau sudah tua kemana? Ya mati, takut mati, ya mati, takut mati, ya mati. Memang sudah tua mau kemana? Saya pun belajar. Tidak menonjolkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak merasa bisa, tidak merasa hebat, tidak merasa berkuasa.
merasa anak-anak. Karena Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah kamu. Siapa nanti yang terbesar di surga? Bertobatlah, jadilah seperti anak kecil. Kamu nanti orang yang menyombongkan diri, yang mencari kedudukan, yang mencari kemewahan, yang mencari kehebatan, itu tidak bertobat. Kalau saya khotbah marah-marah, ya tidak bertobat. Seharusnya senyum simpul. Khotbah di latar, ya tidak apa-apa. Itu contoh. Seperti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Melihat banyak orang, Yesus mencari tempat untuk duduk. Naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung ini tidak gampang. Tapi itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena melihat banyak orang, dia naik di atas gunung. Dan murid-muridnya datang. Setelah dilihat orang naik gunung, murid-muridnya datang. Cari wah, cari hebat. Maka Yesus pun mulai berbicara, mengatakan mereka katanya, berbahagialah orang yang minta tolong dibaca, Susilo. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Iya. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Iya, sampai di situ dulu. Orang yang miskin, tapi jujur dengan kemiskinan, lemah lembut, rendah hati, miskin itu berbahagia. Enggak, kalau miskin enggak bahagia, maka cari kekayaan. Mungkin kalau murid-murid melihat orang banyak, wah langsung, ini saya. Tapi itu firman Tuhan yang mengatakan, maka kalau saudara miskin, jangan putus asa, jangan kecewa. Seperti siapa? Yusuf, Ayub. Dia jatuh miskin. Yusuf sampai masuk penjara. Tapi akhirnya dari penjara naik kereta. Keretanya Firaun. Setelah naik penjara pun dia membagi-bagikan jatah untuk dimakan. Tuhan itu memperhatikan. Yang memperhatikan saudara, yang memperhatikan saya. Kalau miskin tidak punya apa-apa, Tuhan tidak tinggal diam asal kita benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Berbahagia, miskin di hadapan Allah. Tidak marah-marah seperti istrinya Lut. Kutuki Allahmu dan matilah kamu. Kamu tuh seperti orang gila ya. Masa
tidak menerima. Ayub menerima kemiskinan. Siapa di sini yang menerima kemiskinan? Atau marah-marah sama suami? Atau marah-marah sama istri? Itu saya sendiri. Saya dulu juga marah-marah kalau miskin. Inginnya kaya terus. Inginnya bertambah-tambah terus. Tidak kekurangan apa-apa terus. Tidak mau miskin. Siapa yang mau miskin? Kalau memang dikasih kemiskinan mau apa? Ya diterima. Saya ke sini juga tidak punya rumah. Tidak punya uang. Tapi saya dikenang, diingat di Purwantoro. Padahal miskin. Sering dikasih beras. Karena miskin. Sering ditolong. Karena apa? Karena miskin. Nyatanya sampai sekarang berkelimpahan, tidak kekurangan, bahkan kelebihan. Tuhan memberkati saya dari mana-mana, dari Bandung, sampai khotbah, uang itu tidak diamplop, dimasukkan koran, karena tidak cukup amplop. Pendetanya masih, Pak John, nanti kita pergi ke tempatnya orang kaya-kaya supaya Pak John tambah keuangan. Enggak. Ini punyanya Mbah Karyo, orang tuanya Susilo. Ya, Tuhan itu tidak tinggal diam, selalu menolong, selalu memberkati orang yang sedang dalam kekurangan. Bahkan tadi ada ayat jaminannya surga. Saya seringkali mengatakan, apa mau mati? Bukan takut mati. Bukan takut sakit. Mau kemana? Manusia akhirnya juga mati. Kaya yang mati, pintar yang mati, punya kedudukan yang mati, terkenal di dunia yang mati. Itu menghibur saya. Saya ingat Ayub. Ingat istrinya, Lut. Ingat Naomi. Ingat Yusuf. Ayub. Ini semua pernah miskin. Tapi tidak pernah ngomel-ngomel. Yang ngomel-ngomel, yang pergi meninggalkan Naomi, tidak tahu nasibnya bagaimana, tidak tertulis. Untuk itu jangan takut miskin. Tuhan itu kalau punya hamba miskin, kasihan, menolong, memberkati. Ya, terus Susilo. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Iya.
Kalau berduka cita tetap, oh Tuhan, saya sekarang sedang berduka cita Tuhan. Enggak punya uang, enggak punya orang tua. Saya enggak punya bapak ibu. Saya sebenarnya meninggalkan bengkel itu secara manusia kecewa. Saya kerja lagi. Sakit lagi, kerja lagi, sakit lagi. Sudah diajar pulang ke Goranggaling, ke Madiun, ke Takran, ke Kepurjo. Kembali ke Surabaya. Di Surabaya pegang mesin sakit, pegang mesin sakit. Saya ke Surabaya, sehingga tempat Pak Kasikin di Purwantoro. Itu juga ada pendeta datang memberi uang sama saya untuk ke Purwantoro. Di Purwantoro saya digendong untuk pelayanan. Wah, saya pikir ini luar biasa. Terus saya mau pulang, sudah sehat. Enggak usah pulang Pak John, Pak Kasihin. Di sini saja bantu pelayanan. Saya akan penginjil kemana-mana. Saya ditahan enggak sakit, sehat terus. Dikasih uang, dikasih beras oleh orang-orang yang punya beras. Saya mau pulang pergi ke Surabaya. Seperti ada suara, kalau kamu ke Surabaya kamu mati. Sehingga saya tidak pergi ke Surabaya. Pokoknya Tuhan tahu kemiskinan. Kalau tidak makan Tuhan tahu tidak makan. Kalau tidak punya duit Tuhan tahu tidak punya uang. Itu iman, itu percaya. Kalau saudara percaya Tuhan tahu tidak punya uang, Tuhan tahu tidak punya jemaat, diberi. Sampai sekarang saya masih hidup karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan melimpah ruah dalam hidup saya. Tapi kalau medit, Tuhan juga medit. Kikir medit itu. Ya terus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Iya, lemah lembut. Jadi hamba Tuhan harus lemah lembut, harus rendah hati, tidak boleh kecewa, tidak boleh medit. Kalau medit, Tuhan juga medit. Kalau dimediti Tuhan, mau apa? Tidak ada orang gubres nulung saudara. Kalau medit ya Tuhan yang medit. Itu menurut saya. Ya, jangan medit loman. Jadi anak Tuhan itu loman. Orang yang wong Kristen tok masuk bukan Kristen. Loman, suka memberi, maka Allah juga suka memberi, suka menolong. Allah suka menolong dalam kehidupan saudara. Ya. Terus Susilo,
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya. Lapar dan haus akan kebenaran. Pokoknya pertama-tama dirinya sendiri harus benar sama suaminya, harus benar sama istrinya, harus benar sama tetangganya, harus benar dengan Tuhan. Kalau benar, Tuhan juga benar. Gue njaluk apa? Gue perlu apa? Apa yang tidak punya? Saya sendiri merasakan. Kalau tidak benar itu sebenarnya Tuhan itu katanya, ya kamu tidak benar ya. Oh kamu benar. Oke. Kamu minta apa? Minta beras Tuhan. Beras, ya. Nanti ada yang antar beras. Pokoknya penderitaan apapun, masalah apapun, pencobaan apapun, kalau diterima dengan benar, Tuhan senang, menyenangkan Tuhan, membahagiakan Tuhan, itu menyenangkan, membahagiakan teman-teman seiman. Ya diteruskan Budi. Budi itu pengganti saya. Itu ditutup Budi, doanya semua Budi. Saya tidak naik mimbar lagi. Saya kalau tidak ditegur sama pembantu, sebenarnya saya ini tidak bisa. Ya, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saudara dengan kelimpahan. Saudara percaya? Amin. Kita serahkan Budi. Salam saudara. Ya. Hari ini diulas kembali ya khotbah di bukit yang Tuhan sudah sampaikan, dan saya juga sudah mengulas satu persatu ya, sampai dengan minggu kemarin kita sudah selesaikan 8 ucapan bahagia. Ya, Kristus mengawali pelayanan khotbahnya dengan ucapan bahagia. Saudara, kebanyakan kita memang inginnya kan bahagia, yang kita kejar kan bahagia. Orang ini akan merasa bahagia umumnya kan kalau apa yang kita inginkan itu terpenuhi kan gitu ya. Maka orang akan kerja keras, orang akan lakukan apapun ya demi satu kata kebahagiaan kan gitu. Pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya yang lain yang berhubungan dengan sesuatu yang jasmani ya. Nah, itu umumnya yang kita kejar. Itu untuk mengejar kebahagiaan sebenarnya ya. Pengen punya rumah, pengen punya uang banyak, itu kan intinya kan pengen bahagia ya, pengen punya kedudukan ya. Memang kebahagiaan identik kan dengan yang begitu ya, yang membuat kita bisa senang, yang membuat kita bisa pengen apa kita dapat ya. Nah saudara, khotbah ini dirancang Tuhan untuk meralat satu kekeliruan-kekeliruan yang dipahami manusia. Kan pemahaman kita begitu, bahagia itu kalau punya segalanya, kalau punya sesuatu yang secara materi. Ya, pendapat umumnya kan begitu, yang berlaku kan begitu di lingkungan kita, pemahaman kita kan yang berlaku begitu. Ya maka Tuhan Yesus perlu datang. Yesus perlu datang untuk meralat satu konsep yang salah ya.
pemahaman yang salah bahwa kebahagiaan itu bukan yang seperti itu. Itu ya bolehlah dianggap bahagia, tetapi kebahagiaan yang sementara. Kita punya mobil, kita punya harta benda itu yang menurut pandangan manusia mungkin ya bahagia. Ya, tetapi itu kan sementara. Selama kita punya mobil kan begitu ya. Kalau mobilnya diambil bahagia enggak? Kita punya uang mungkin ya menurut kita bahagia. Kalau kita enggak punya uang bahagia enggak? Kan gitu. Ya maka Tuhan perlu memberikan satu pemahaman yang baru bahwa kebahagiaan ukurannya bukan di situ. Latar belakang firman ini ya, ketika Tuhan menyampaikan khotbah ini ya, bangsa Israel masih dalam penjajahan. Ya dia begitu tertekan, begitu miskin ya. Ya karena dijajah itu enggak enak. Miskin, berduka cita, maka Tuhan pakai kata-kata ini. Ya. Memberikan satu penghiburan. Ternyata orang ukuran kebahagiaan itu bukan di situnya. Bukan karena kita punya banyak harta, bukan karena kita punya kedudukan, bukan karena kita bisa foya-foya terus, bukan di situ. Ya maka Tuhan perlu datang untuk menghapuskan rasa tawar hati orang-orang yang miskin, orang-orang yang berduka cita ini. Ya. Kalau kita mempelajari ucapan bahagia ini, ya makarios, berbahagialah itu makarios, itu artinya pemberian Tuhan, sesuatu yang diberikan Tuhan atau diberkatilah, gitu ya. Itu yang bisa memberi siapa? Cuma Tuhan. Tuhan yang memberikan kebaikannya dalam hidup kita. Dengan demikian kebahagiaan itu tidak lepas dari pemberian Tuhan sebenarnya. Maka yang penting kalau kita pengen bahagia, yang pertama harus kita miliki adalah relasi dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Kalau hubungannya dengan Tuhan baik, ya relasinya baik, ya Tuhan akan berjanji memberikan satu kebahagiaan. Meskipun sederhana, ya, meskipun kita tidak berlimpah, meskipun kadang kita diizinkan sakit, diizinkan mengalami satu penderitaan, ya, tetapi Tuhan berkata berbahagia. Karena sumbernya Tuhan. Bahagia itu pemberiannya Allah. Pemberian daripada Tuhan. Nah, saudara ingin berbahagia? Amin. Ya. Kalau kita ingin bahagia, yang pertama kita lakukan perbarui hubungan kita dengan Tuhan. Itu kenapa Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin secara roh. Yang miskin di hadapan Tuhan, yang miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Itu sebenarnya bicara sesuatu yang batin. Diawali dengan yang namanya bertobat. Ya. Bertobat. Kalau dulu mungkin kita pahamnya salah, ya, pengertian kita tidak benar, ya mulai bertobat sekarang. Ternyata bukan itu. Jangan cuma mengejar sesuatu yang jasmani, yang duniawi. Itu kebahagiaan yang semu. Kalau itu diambil, ya kita akhirnya mau kemana kan gitu. Maka Ayub perlu diizinkan. Ayub memberikan satu contoh ketika kekayaannya dia ambil, ketika tubuhnya dikasih sakit penyakit, apa yang dia lakukan. Itu satu bentuk ujian. Ya maka yang perlu kita garis bawahi, ini manusia batin yang harus kita perbaiki. Ya, kita bisa berbahagia, bisa merasakan damai itu kalau hubungan kita dengan Tuhan benar. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Amin. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu ya kejar yang rohani lah istilahnya. Saya sering berkata apa yang rohani itu pasti menentukan yang jasmani.
kemenangan kita di dalam roh, alam roh itu menentukan kemenangan kita di alam jasmaninya. Amin. Kejar yang rohani, ya, kejar yang rohani, kejar hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membuat satu relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin bahagia. Maka Tuhan berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu saudara. Jadi firman ini meskipun mungkin sepertinya berulang, tetapi ini memberikan satu peneguhan. Kita harus mengejar yang rohani. Amin. Maka firman tadi khotbah di bukit itu diawali dengan kerajaan surga. Ayat 3-nya ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mempunyai kerajaan surga. Ayat 10-nya, berbahagialah orang yang dianiaya karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Artinya ini bicara yang rohani. Fokus kita itu harus Tuhan. Amin. Fokus kita itu Tuhan. Nanti kalau kita fokusnya ke Tuhan, kita cari Tuhan, percaya yang jasmani itu ngikuti. Maka Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Amin. Yang rohani itu nanti mengikuti, yang jasmani itu mengikuti yang rohani. Ya, maka kita perlu kejar kerajaan surga. Puji Tuhan. Itu yang tambahan sedikitnya saudara. Jangan nanti wah wis khotbah Pak Budi khotbah meneh. Enggak ya, saya menambahkan satu waktu saudara. Teman-teman saudara-saudara semua juga mungkin capek tadi malam karena ya banyak kegiatan kemarin ya. Jadi capek ya, saya tidak perpanjang. Itu yang boleh saya tambahkan. Intinya mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Kalau hubungannya baik, kebahagiaan itu pasti. Ya, meskipun kita diizinkan ngalami yang tidak baik, ya ekonominya mungkin pas-pasan, ya kadang kesehatannya terganggu, ya kadang ngalami sesuatu yang secara jasmani mungkin tidak menyenangkan, tetapi kita pun menjadi bagian orang-orang yang berbahagia ya, karena kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali kami adalah orang-orang yang dianugerahi Tuhan untuk mendapatkan satu kebahagiaan. Bukan cuman kebahagiaan di dunia secara materi, tetapi kami punya bagian kebahagiaan karena kami memiliki kerajaan surga. Itu yang harus kami kejar Tuhan. Berikan kepada setiap kami pemahaman yang benar bahwa ukuran kebahagiaanlah bukanlah materi, ukuran kebahagiaan bukan yang jasmani. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah karunia Tuhan. Engkau yang memberikan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka kami punya satu tujuan, untuk kami membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk kami menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami mau memperbaiki jam-jam ibadah kami memperbarui jam-jam doa kami mau berkomitmen untuk mendengar merenungkan firman-Mu. Sebab ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami melekat kepada Tuhan, maka kami mendapat jaminan satu kebahagiaan. Ada ketenangan dalam kehidupan kami. Meteraikan firman ini di dalam hati kami Tuhan, dan terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami terus makin dibaharui, semakin hari semakin segambar dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman pagi ini. Berikan hikmat penyertaan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera dan perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi ini sudah datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tolong mereka. Mereka datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan.
membawa segenap kehidupan kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan Tuhan. Dan Engkau Allah yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Maka kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang ada persoalan, yang ada beban, pergumulan apapun, entah itu pergumulan ekonomi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, Tuhan yang tolong buka jalan. Pertolongan Tuhan yang tepat waktu Tuhan Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Ini kami berserah di hadapan-Mu. Tuntun langkah hidup kami, supaya kami terus mendapat jaminan kebahagiaan yang asalnya daripada Tuhan. Berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Salam saudara. Pengumuman untuk kegiatan kita 1 minggu ini. Jadi hari Rabu nanti ada doa di tempat ini jam 9. Kemudian Kamis Bapak Ibu Saudara nanti ada gladi bersih ya. Yang kur saya berharap semua bisa ikut ya, bapak-bapak terutama ya, bisa nanti hari Kamis berlatih bersama, itu latihan kita terakhir ya untuk Natal. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara nanti hari Kamis bisa datang jam 2 lah ya. Jam 2 enggak kesiangan ya Pak ya? Bisa ya kira-kira jam 2 itu? Jam 2 apa jam 3? Ya, jam 2 ya, nanti saya ngomong jam 2 biasanya molor begitu ya. Jadi jam 2 Bapak Ibu Saudara nanti hari Kamis silakan datang di gereja, kita akan gladi bersih untuk Natal tanggal 22-nya ya, hari Kamis itu ya. Itu untuk hari Kamisnya. Kemudian kita nanti ya juga semua panitia. Semua panitia nanti kita benar-benar kita pastikan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar pada waktu acara nanti ya. Jadi saya mungkin bisa bacakan kembali beberapa orang yang menjadi panitia supaya Bapak Ibu bisa diingat. Kalau hari ini ada yang tidak datang nanti diingatkan. Ketuanya Pak Romi, kemudian sekretarisnya Pak Toga. Pak Toga sekretaris Pak ya. Sudah selesai Pak tugasnya. Undangan sudah saya kirim Pak. Sekretaris sudah tidak ada tugas lagi ya. Undangan sudah saya kirim. Kemudian bendaharanya Ibu Linda sama Ibu Yeni. Nanti bagian konsumsi yang minta untuk mungkin DP dan lain sebagainya, belanja kebutuhan konsumsi, silakan hubungi Bu Yeni sama Bu Linda ya, bagian konsumsi. Kemudian bagian si acaranya Ibu Esther. Bu Esther ya, Bu Esther datang ya. Ya. Jadi Bu Esther nanti memastikan bahwa acara run dan acara itu berjalan dengan baik. Ya. Nanti pertama itu pembukaan, setelah ini apa, nanti yang menghandle si acara. Ya. Itu. Kemudian musik multimedia sudah, si dekorasi, dokumentasi nanti Johan dan kawan-kawan dan teman-teman ya, seluruh remaja. Keamanan itu Pak Sandro, Pak David, Pak Messi ya. Pak Sandro, Pak David, Pak Messi itu untuk keamanan, dan mungkin juga nanti mengatur untuk parkirnya mau gimana ya. Jadi keamanan dan parkirnya nanti. Si konsumsi Ibu Sandro, Bu Yani, Bu Supre sudah ya. Bu Yani, siapa tadi? Bu Sandro, Bu Yani, Bu Supre. Dan mungkin ibu-ibu yang lain silahkan dibantu ya, koordinatornya mereka ya, tetapi yang lain silahkan membantu. Konsumsi sudah beres ya, Mesti sudah punya bayangan mau seperti apa gitu ya Bu Sandro. Oh enggak datang, Bu Sandro enggak datang ya. Ya. Bu Yani, Bu Super sudah bicara mereka bertiga ini? Belum. Wah, ini segera ya, karena
kita tinggal 1 minggu, tidak ada 1 minggu, nanti Jumat kita sudah artinya pelaksanaan ya. Silakan berkoordinasi, mau masak, mau dipesen mau gimana ya, silakan dikoordinasikan dengan mereka ya, supaya nanti waktu hari hanya tidak kemerungsung begitu ya. Kerjakan sama-sama, nanti yang perlu bantuan silahkan berkoordinasi dengan saya ya, perlu bantuan siapa nanti saya menghubungkan begitu. Kemudian untuk konsumsi itu nanti yang perlu diperhatikan, tolong nanti juga untuk musik dan kru, yang main musik di sini sama yang kru sound, kru multimedia nanti tolong nanti dihitung berapa orang, itu disisihkan dulu ya, disisihkan dulu, atau mungkin 20 atau 15 dihitung orangnya, disisihkan dulu supaya, karena biasanya kalau sudah pulang ya mereka nggak kebagian gitu loh takutnya. Maka disisihkan dulu supaya mereka dipastikan dapat ya, yang musik, kru, soundman dan lain sebagainya, multimedia nanti ada. Kemudian mekanisme pembagiannya mau seperti apa, saya serahkan ya pada bapak, pada ibu-ibu, mau diserahkan waktu pas pulang atau mau dibagikan di dalam ya silahkan, yang paling praktis yang seperti apa gitu ya, supaya jangan terlalu repot lah gitu ya, jangan terlalu repot. Apalagi transportasi ya, transportasi dan perlengkapan. Mas Susilo datang, Mas Susilo, Pak Dianto datang. Mas Susilo dan Pak Dianto itu nanti transportasi dan perlengkapan. Jadi mungkin kita nanti butuh kursi, butuh jemputan mungkin yang perlu dijemput, kemudian mungkin mengambil snack, ngambil makanan dan sebagainya ya, bagian konsumsi silahkan berkoordinasi dengan bagian transportasi ya, supaya nanti ngambilnya di mana misalnya begitu, jam berapa ya, nanti Pak Susilo, Mas Dianto bisa bantu gitu ya. Udah ya. Oh ya, satu lagi untuk aser, penerima tamu ya, nanti yang muda-muda boleh siapa, Budar Yono bila ya, bisa bantu nanti menunjukkan yang tamu-tamu yang mau datang diisi di depan dulu atau gimana gitu ya. Bu Fani, Bu Oskaria ya silakan bantu Budar Yono ini ya untuk asernya jadi penerima tamu ya. Jadi kalau penerima tamu datangnya harus lebih awal ya, jangan sampai yang lain tamu-tamu sudah datang, penerima tamunya belum datang lah, nanti kebalik nanti. Ya nanti kebalik ya. Jadi begitu tamu datang ya silakan dipersilakan masuk, mau duduk di mana begitu ya. Nanti kalau ada hamba-hamba Tuhan, pendeta yang datang dipersilakan duduk di depan ya, yang hamba Tuhan yang datang, karena ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin nanti saya undang, mereka silakan dimuliakan lah katanya. Dimuliakan duduk di depan gitu ya. Itu untuk aser. Kemudian tambahan lagi untuk kolektan ya, silakan nanti dipersiapkan siapa yang kolektan, apakah dari anak-anak remaja atau dari ibu-ibu ya, ditunjuk aja siapa nanti yang jadi kolektannya ya, untuk mengedarkan kantong persembahan. Kemudian biasanya kadang-kadang itu ribut soal peralatan. Kalau ada properti misalnya lilin ini ditaruh di mana, itu yang mau ngangkat ke sini, nanti setelah itu ditaruh kemana, itu butuh orang gitu loh, yang matikan lampu waktu penyalaan lilin. Nah itu perlu ditunjuk supaya nanti jangan piye gitu ya. Jadi perlu ditunjuk satu orang, ditunjuk kamu tugasnya misalnya ngambil tempat lilin dan nanti matikan lampu misalnya begitu. Jadi semua acara, ketika acara sudah berlangsung tidak bingung siapa yang bertanggung jawab. Nah, nanti ditunjuk aja, itu ada teman-teman mahasiswa ada ya yang bisa ditunjuk, bisa membantu kita nanti. Ya mungkin begitu. Kalau ada sesuatu tambahan, mungkin ada tambahan yang perlu ditanyakan. Cukup ya? Cukup. Hari ini nanti Bapak Ibu tidak ada latihan.
karena mau dipakai anak-anak sekolah minggu. Ya, Bapak Ibu tidak ada latihan, tidak ada latihan kur. Kurnya nanti hari Kamis, tapi saya mohon hari Kamis itu sudah datang semua, ya. Yang ikut kur datang semua untuk kita matangkan, ya, hari Kamis itu, Bapak Ibu dan juga panitia. Hari ini nanti anak-anak sekolah minggu ada gladi bersihnya hari ini anak-anak sekolah minggu sama. Hari ini apa? Hari ini tidak ada. Anak sekolah minggu hari ini sama pembagian kaos. Baik, itu ya saudaraku, itu yang boleh saya sampaikan untuk persiapan kita menjelang Natal nanti. Tanggalnya tanggal 22, jangan lupa ya. Kapan Mas tanggal ya, jangan sampai lupa kapan Natalnya ya. Tanggal 22 itu harinya Jumat, jamnya jam 4 ya, jam 4 ya. Saya mohon nanti Bapak Ibu Saudara, jemaat, panitia jam 4 sudah ready. Jam 4 kita akan mulai. Ya, supaya nanti yang jauh-jauh, karena saya ngundang dari Jatisrono, saya ngundang dari Rejosari, saya ngundang dari Pencil Ngerumpak gitu ya. Maka kasihan kalau mereka nanti terlalu malam. Jadi kita jam 4 sudah harus dimulai. Ya, jam 4 harus dimulai dan nanti selesai perkiraan mungkin jam 6 lebih sedikit lah, 6 di rondan itu 6 berapa ya, 6.30 atau 6.40 gitu ya. Ya, itu yang boleh saya sampaikan untuk persiapan Natal kita hari Jumat. Ya, hari Minggunya kita ada ibadah Natal. Nah, saya perlu umumkan sekarang karena mungkin kalau hari Jumat nanti kita tidak sempat umumkan. Hari Minggu depan itu kan tanggalnya 24. Seninnya tanggal 25 ya. 24 dan 25. Biasanya kan kita tanggal 25 itu ibadah dan ada perjamuan kasih gitu ya, tanggal 25-nya. Nah, tapi karena ini waktunya kan terlalu mepet, Saudara. Jadi saya punya gagasan tanggal 25-nya itu dialihkan di tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu minggu itu ibadah ya, ibadah sekaligus ibadah Natal. Ya, kalau tanggal hari Jumat itu perayaan Natal kita, nah hari Minggunya kita ibadah Natal. Nah, itu kalau mau perjamuan kasih ya di situ di tanggal 24 itu. Sama seperti yang tahun lalu, silakan membawa sendiri-sendiri dari rumah atau mungkin dikoordinasi ya, nanti ibu-ibu mungkin nasinya siapa, yang ini bawa apa, yang ini bawa apa, seperti biasanya begitu ya. Nanti silakan dikoordinasi, Bu Yeni, Bu Dina ya, silakan mereka mungkin bisa ditunjuk. Ya, ini bawa apa, bawa, kita nanti perjamuan kasihnya di tanggal 24. Jamnya seperti biasa jam 9. Kemudian tanggal 25-nya kita libur. 25-nya enggak usah ibadah karena terlalu capek nanti ya. Tanggal 25-nya kita libur, silahkan ya mau liburan, mau piknik bersama keluarga, silahkan gitu ya. Jadi 25 kita free, tanggal 24-nya kita ada ibadah. Saya mohon semuanya bisa hadir ya tanggal 24 itu. Itu ya yang boleh saya sampaikan, menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa berkat. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan karena ibadah boleh berjalan baik. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur ibadah hari ini Tuhan sudah sertai awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar pujian syukur kami memuliakan nama Tuhan, menjadi satu pengagungan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah kami tabur di ladang Tuhan, biar itu menjadi taburan yang berbau harum di hadapan-Mu. Apa yang sudah kami terima, firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini, biar itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami, kekuatan rohani untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan memberkati ibadah kami pagi ini. Dan ketika kami pulang pagi ini, kami berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berikan mereka hikmat Tuhan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan bangsa ini dalam pimpinan Tuhan dan kendali Tuhan.
Berikan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terlebih kami berdoa secara khusus untuk persiapan pemilihan presiden Tuhan tahun yang akan datang. Tuhan campur tangan supaya situasinya aman, kondusif, tidak ada perpecahan, tidak ada kerusuhan. Kami berdoa Tuhan campur tangan juga memberikan pemimpin yang terbaik atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan campur tangan dan yang terpilih nanti adalah wakil Tuhan atas bangsa ini. Kami menolak segala sesuatu yang tidak datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Wonogiri, berkati Prajimantoro di mana kami tinggal, supaya aman, damai, sejahtera Tuhan turun, dan bahkan kerinduan kami, Namamu dimuliakan karena jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gerejamu di tempat ini menjadi saksimu, menjadi terang dan garam yang memberikan dampak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami diberkati. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Carik, Bu Markamah, berdoa untuk Pak Sukaria, berdoa untuk Mas Pran, siapapun yang mereka tidak bisa hadir karena lemah tubuh, karena sakit, Tuhan jamah mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa bilur-Mu memulihkan dan menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan mereka. Belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Yang sudah usia lanjut berkati kesehatan panjang umur, damai sejahtera, sukacita dan perlindungan daripada Tuhan. Pulihkan juga Bu Parti yang dalam masa pemulihannya, terus berikan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, yang sekolah diberkati hikmat kepandaian daripada Tuhan. Mereka dalam masa liburan, Tuhan menjaga kehidupan mereka, pergaulannya baik, mereka punya ketundukan dan ketaatan dan rasa takut akan Tuhan. Yang bekerja diberkati dalam pekerjaannya, yang mendengarkan keturunan berikan keturunan, yang mendengarkan pasah hidup beri pasah hidup, mereka yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dan doa ini kami peraskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan kita, arahkan pandangan kita ke surga dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu, berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapa, terima